lengkap semuanya? Sudah. Sudah bisa dimulai untuk rapat siang hari ini? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu, guru beserta seluruh staf yang hadir memenuhi undangan saya pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Adinul Islam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir memenuhi undangan saya. Di sini saya mengundang Bapak Ibu sekalian dengan maksud dan tujuan saya ingin membahas bagaimana kalau kita menerapkan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan nomor 56 tahun 2022 tentang pemulihan pembelajaran pasca COVID atau pandemi selama beberapa tahun ini, mungkin 2 tahun atau 3 tahun ini di Indonesia, ini muncul kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana kurikulum ini dianggap lebih efektif dan efisien. Untuk kurikulum merdeka ini lebih menekankan kepada pembelajaran intrakurikuler sebesar 70-80% untuk persentasenya. Lalu untuk yang 20-30% itu nanti diisi dengan pembelajaran kurikuler. Dan nantinya pada proses implementasi kurikulum merdeka ini akan kita tambah dengan penguatan profil pelajar Pancasila, yang dimana penguatan profil pelajar Pancasila ini kita gunakan atau tujuannya yaitu untuk memberikan edukasi, sikap atau moral yang baik kepada seluruh pelajar, terutama peserta didik di sekolah kita. Dari kurikulum merdeka ini nanti ada beberapa fase, mulai dari fase A, B, C, D, E, dan F. Lalu untuk sekolah kita itu berada pada fase D, yang dimana fase D itu diperuntukkan untuk siswa kelas 7, 8, dan 9. Lalu menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana tanggapannya mengenai sekolah kita akan menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini? Pak, saya sangat setuju dengan perubahan sekolah kita yang asalnya dari kurikulum K13 revisi menjadi kurikulum merdeka, karena pada dasarnya kurikulum merdeka itu sendiri merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal jika peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan komunikasi peserta didik itu sendiri. Terima kasih atas pendapatnya Bu Sinti. Lalu sebelum kita membahas mengenai kurikulum merdeka ini lebih dalam, lebih lanjut, saya ingin mengevaluasi terlebih dahulu tentang kurikulum yang sudah kita terapkan, yaitu kurikulum K13 ini apakah sudah efektif dan sudah berjalan secara maksimal. Mungkin dari pihak wakil kurikulum atau stafnya bisa menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita terapkan. Terima kasih Pak Ilham. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kurikulum yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu kurikulum K13, di mana K13 ini terlalu banyak materi yang diberikan kepada siswa. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa ada beberapa materi yang terlalu memberatkan siswa, sehingga siswa merasa sulit untuk memahaminya. Dan menurut saya alangkah lebih baiknya jika kita mengubah kurikulum 2013 ini menjadi kurikulum merdeka agar lebih efektif dan efisien. Seperti itu. Izin menambahkan, benar apa yang dikatakan oleh Ibu Ansa, bahwasannya dengan adanya kurikulum 13 ini banyak siswa yang merasa terbebani oleh pemahaman dan tugas-tugas, dan banyak guru yang merasakan kesalahpahaman mengenai adanya kurikulum
banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan adanya kurikulum 2013. Terima kasih kepada Ibu Vina beserta Ibu Anissa yang sudah menjelaskan. Dari hasil penjelasannya tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa untuk pembelajaran kita menggunakan K13 revisi ini belum berjalan secara maksimal. Maka dari itu kita akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk peserta didik baru pada tahun ini. Saya rasa sekolah kita ini mampu untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tambahan untuk rapat kita hari ini. Mohon maaf, izin menambahkan. Saya rasa sekolah kita mampu menerapkan kurikulum Merdeka Belajar karena model pembelajaran yang beragam mampu memudahkan siswa dalam memahami materi atau melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Sekolah kita juga dengan mudah bisa mengatur waktu dan pengajaran mata pelajaran di sekolah untuk memudahkan siswa dalam mencapai pembelajaran sesuai fase. Kurikulum Merdeka juga memuat alur tujuan pembelajaran. Akan tetapi dalam proses implementasi kurikulum ini, pembiayaan operasional atau kegiatan akan lebih besar. Bagaimana dengan hal tersebut, Bapak? Terima kasih atas tambahannya Bu Farida, terima kasih. Lalu untuk menjawab dari pertanyaannya tadi, bagaimana mengenai biaya operasional yang begitu besar ketika kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Untuk biaya atau anggaran operasional nanti kita bisa menggunakan APBN dan APBD yang sudah kita gunakan selama ini. Lalu nanti ada anggaran yang berasal dari masyarakat, lalu ada juga anggaran yang berasal dari ekonomi atau usaha dari sekolah kita sendiri atau usaha mandiri. Lalu untuk menambah anggarannya lagi dari pemerintah atau dari Kemendikbud, terutama Pak Nadiem Makarim kemarin menegaskan bahwa ada penambahan atau penaikan nilai dana BOS terkait untuk implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Lalu terkait anggaran tadi nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut kalau kita semua sudah memutuskan bahwa tahun ini kita akan menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu untuk langkah selanjutnya saya minta kepada Wakakurikulum beserta stafnya untuk menyiapkan segala kebutuhan, terutama kebutuhan mengenai sosialisasi, pemahaman dan bagaimana implementasi kurikulum Merdeka ini kepada seluruh guru beserta seluruh staf di sekolah kita nanti. Baik Pak Ilham, nanti saya beserta staf akan mempersiapkan segala hal yang kita butuhkan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Yang perlu kita siapkan diantaranya yaitu menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, menyiapkan alur tujuan pembelajaran, menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar, dan menyiapkan proyek profil Pancasila. Seperti itu Pak Ilham. Baik, terima kasih Bu Anissa. Lalu untuk hasil rapat pada siang hari ini, saya memutuskan untuk sekolah kita ini akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru, terutama kepada peserta didik baru. Nanti mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semuanya agar kita bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini secara maksimal. Alhamdulillah rapat pada kali ini sudah selesai, saya cukupkan dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri untuk rapat pada siang hari ini, semoga ini bermanfaat. Lalu untuk selanjutnya nanti saya informasikan lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.